Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi, semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kali ini aku akan mereview komen-komen yang masuk kemarin, ternyata cukup rame ya komennya ya. Ya begitulah, namanya untuk hal-hal yang ijtihadi itu pasti selalu pro dan kontra, karena dia tidak qot'i ya, dia ijtihadi ya. Jadi ada dua domain dalam parameter keislaman ketika mengambil sebuah keputusan tentang permasalahan itu. Kalau dia domainnya qot'i itu semua satu suara, tapi kalau ijtihadi ya itu akan terbelah. Qot'i contohnya sholat maghrib itu 3 rakaat, nah itu sudah nggak ada yang nggak setuju, semua pasti setuju sholat maghrib 3 rakaat ya. Tapi kalau masuk ke gereja itu boleh atau tidak, nah itu ijtihadi, bukan qot'i itu. Untuk teman-teman yang bermazhab Syafi'i itu biasanya mengatakan haram. Ya kita hormati saja, tapi kalau aku yang tidak bermazhab, sebetulnya nggak ada sih orang tidak bermazhab, semua orang itu bermazhab. Ada yang terkenal itu kan 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi, terus satu lagi siapa? Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ya, 4 mazhab itu yang sebetulnya banyak, cuman yang kita kenal untuk Asia, negara-negara Asia seperti kita ini, itu 4 mazhab ini sebetulnya lebih dari 4 ya. Dan aku, mazhabku itu, jadi tidak ada orang tidak bermazhab. Mazhabku itu ya tidak bermazhab gitu. Ya, seperti orang, tidak ada orang yang tidak memilih. Tidak memilih itu juga pilihan. Dia memilih untuk tidak memilih gitu loh. Ya, jadi mazhabku itu tidak bermazhab. Mazhab itu ya sejenis gini loh ya gampangannya. Kalau kalian ke Jakarta belum tahu jalan ya ikut sopir gitu aja lah. Tapi kalau kalian bisa tahu jalan, bisa mengendarai kendaraan, ya dikendarain sendiri aja, ngapain ikut sopir gitu ya. Itu tinggal pilihan. Maka dari itu, untuk teman-teman yang bermazhab Syafi'i, ya kita hormati saja kalau mereka mengatakan bahwa masuk ke dalam gereja itu haram. Tapi bagi aku yang mazhabnya tidak bermazhab, ya tergantung. Nggak bisa dikatakan terus haram begitu, tergantung tujuannya apa. Kalau masuk gereja mau ngebom, ya itu haram, karena Islam tidak boleh membunuh tanpa alasan, apalagi merusak rumah ibadah, apalagi mengganggu orang ibadah. Selama ini kita kan di framing ya, seolah-olah yang ngebom itu Islam. Ya opini dunia begitu ya. Sekarang zamannya informasi dunia dikuasai oleh mereka, sedangkan Islam dalam keadaan yang powerless dalam pertarungan informasi, akhirnya kita menjadi bulan-bulanan. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang dilarang membunuh, bila itu tanpa alasan tiba-tiba membunuh orang dengan cara yang sangat keji seperti itu, kan tidak mungkin ya. Tapi itu hal lain lah, nanti kita bicarakan. Begitu juga kalau dia masuk gereja mau ikut ibadah, nah itu haram ya. Jadi nggak bisa langsung dikatakan masuk gereja itu haram gitu. Ya lihat dulu tujuannya apa. Maka seperti orang-orang aku ini, dia tergantung ina a'malu binniat. Dia mau ngapain ke gereja itu gitu ya. Oke. Karena banyaknya komen, tapi mohon maaf, tentu tidak semua komen bisa aku tanggapi. Aku pilih-pilih yang perlu-perlu saja. Bukan berarti yang lain tidak perlu loh ya. Yang lain perlulah. Masa enggak perlu? Cuma kan ya itulah, enggak mungkin aku tanggapi semua. Hari ini aku pakai peci ya. Ini kebanggaan. Karena kalau orang pakai peci gini, orang pasti tahu bahwa itu Indonesia.
Peci ini adalah ketika Bung Karno mau pidato di PBB kalau nggak salah. Dia perlu sebuah identitas ketika dilihat itu orang Indonesia. Maka akhirnya ditemukanlah peci. Jadi peci ini identitas keindonesiaan kita. Ya. Jangan kaget kalau kami dulu waktu masih di Tanah Bata, orang ke gereja ya pakai peci. Orang ke gereja itu pakai peci. Makanya kadang-kadang dalam keberagaman kita jangan berhenti pada simbol-simbol. Meskipun simbol itu perlu. Ya. Kita bisa terjebak nanti kalau kita hanya memperhatikan simbol. Kita akan masuk ke dalam tataran-tataran lahiriah. Padahal agama itu berbicara antara lahiriah dan batiniah. Ya. Seperti kalau kita bilang bahwa Arab itu Islam, itu kan kacau. Jadi kalau ada doa Bapak kami yang itu ditulis dalam huruf-huruf Arab, lalu begitu orang yang beragama Islam hanya bermodalkan romantisme kearapan saja, dia kira Arab itu Islam, ya dia pasang di tembok dinding rumahnya, di ruang tamunya, padahal itu doa Bapak kami yang diambil dari Injil Matius, ya. Jadi tidak bisa begitu. Keberagamaan itu penilaiannya harus totalitas, ya lahiriah, ya batiniah. Oke. Jadi pakai gini nih supaya diakui Gus. supaya Gus Beti diakui Gus ya. Jadi pakai peci begini. Tapi Gus Beti nggak diakui Gus juga nggak apa-apa lah. Karena apa? Gus Beti sudah punya kartu anggota IGGI ya. You know what is the meaning of IGGI? IGGI itu kalau kita berbicara tentang pelajaran apa dulu ya? Aku lupa IGGI itu. International Group Government Indonesia. Kalau nggak salah begitu. Jadi negara-negara yang membantu pendanaan tentang pembangunan di Indonesia zaman pemerintahan Bapak Presiden Soeharto yang semoga Gusti Allah Agung selalu mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya ya. Karena semua orang juga punya baik, punya buruk, punya pahala, punya dosa, semoga dosanya diampuni. Kalau sekarang di tanganku IGGI itu bukan itu singkatannya, tapi IGGI itu adalah Ikatan Gus Indonesia. Oke, kita mulai. Kita review pertama. Dari huruf B. Jadi lihat di unggahan kemarin ya, unggahan terbaru kemarin dari huruf B. Karena ada yang perlu aku beri stressing supaya lebih jelas. Dari huruf B begini. Aku tak sukanya Bang, si M itu menyamakan atau mensejajarkan Allah dengan Yesus. Itu yang kurang berkenan. Dia tidak bisa berpuisi, hanya cari tenar aja Bang. Aku sudah jelaskan kemarin ya. Dia menggunakan bahasa puisi yang dia sampaikan itu ketika Islam menyebut nama sesembahannya itu Allah, Gusti Allah ingkang Maha Agung. Namun ketika mereka, saudara-saudara kita yang Kristen, menyebutnya Yesus Kristus. Sudah, di situ aja, jangan dikembangkan. Dia kan tidak berbicara lain. Nanti kalau ditafsir-tafsirkan jadi kemana-mana. Ya, salahmu sendiri kalau kamu menafsirkan kemana-mana. Ucapan dia dalam puisi itu begitu. Ya, dia tidak mengatakan yang itu bisa diinterpretasikan atau bisa, jangan diinterpretasikan. Bisa kita terima sebagai pernyataan bahwa dia menyamakan antara Allah dan Yesus. Tidak ada. Puisinya tidak mengatakan begitu. Ya. Yang dia katakan dalam Islam itu sesembahannya menyebutnya dengan nama Allah, dalam Kristen disebutnya dengan nama Yesus. Titik. Sudah begitu saja. Jadi dia tidak menyamakan atau tidak menjajarkan Allah dengan Yesus, tidak ya. Kan aku sudah sampaikan kemarin, kalau dia sampai menjajarkan Yesus dan Allah, maka selesailah. Ya, selesai. Dia bukan bagian dari kita. Gitu loh ya. Itu akidah sudah rusak kalau sampai begitu. Oke. Selanjutnya itu tadi di huruf B ya. Sekarang di huruf J begini. Assalamualaikum. Mau coba bantu ngingetin. Mungkin maksudnya Gus Beti Persia ya.
Karena zaman Nabi dulu kerajaan yang ada cuman Roma dan Persia. Kalau kerajaan Abraha tewas sebelum Nabi besar. Oke, terima kasih saudaraku. Benar, yang aku maksud adalah Persia ya. Karena di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad itu tinggal 2 kerajaan besar yang berpengaruh, yaitu Persia dan Rum. Makanya ada surat Rum ya. Ya itulah kalau error gitu ya. Biasanya inget gitu. Tapi tiba-tiba begitu error mau ngomong Persia gitu, sulit banget, minta ampun ya. Maksudku Persia kemarin ya. Alhamdulillah sudah diklarifikasi. Terus berikutnya, izin komentar Gus soal video yang viral. Kalau aku sih nggak masalah soal Gus M masuk ke gereja. Yang aku kaget tuh porsi acaranya. Acaranya kan peresmian gereja GBK. Nah, peresmiannya ini yang aku kurang setuju. Masalah Muslim ikut meresmikan tempat kemusyrikan terhadap Allah yang Esa gitu ya. Masa Muslim ikut meresmikan tempat kemusyrikan terhadap Allah yang Esa? Itu aja sih kalau saya, tapi ya nggak ambil pusing juga. Toh ntar juga ada pertanggungjawabannya. Maaf Gus kalau kurang sopan, semoga sehat selalu memberikan manfaat bagi followermu dan orang lain. Amin, 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 amin ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi kita semua, bagi aku dan bagi seluruh follower kita ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, aku kasih penjelasan Mas ya. Analoginya begini. Apabila ada seorang, katakanlah sekarang, kalau dulu ojek, sekarang apa namanya? Ya tukang-tukang ojek itulah, apa namanya nggak tahu aku ya. Taksi lah, kata bilang taksi. Dia dapat penumpang, terus yang dia tahu, yang dia antar itu, kalau orang Jawa Timur bagian Kediri, Blitar, Tulungagung bilangnya begengge. Kalau orang Malang bilangnya balon. Kalau secara umum lebih bagus, lebih halus, Ibunda Titik Puspa menyebutnya kupu-kupu malam. Bagaimana sih menghukumi seorang yang mencari nafkah untuk anak istrinya sebagai tukang taksi, lalu dia dapat penumpang itu kupu-kupu malam atau begengge itu untuk menghantarkan ke suatu tempat, katakanlah ke hotel, dia mau ketemu dengan pria hidung belangnya gitu. Itu gimana kira-kira? Apakah ditolak? Ya? Apakah diantarkan? Ya? Itu kan nggak semudah itu pikirnya kita mengambil sebuah keputusan. Nggak semudah itu. Harus ada pemutusan mata rantai. Ya? Segoblok-gobloknya M itu nggak mungkin dia merestui namanya kemusyrikan, apalagi dia punya pondok kan. Nggak mungkin dia mengatasi mengamini atau mensetujui kemusyrikan, tidak mungkin. Yang dia datang itu sebatas hubungan humanisme, ya. Dan itu kan bukan acara ibadah sih, peresmian, gitu. Jadi itu bukan masalah ibadah, masalah peresmian. Terus kalau digandeng-gandeng begini, ya. Masa Muslim ikut meresmikan tempat kemusyrikan terhadap Allah yang Esa? Dia meresmikan tempat itu, tapi dia tidak mengamini kemusyrikan itu. Jadi harus dibedakan. Sama dengan seorang bapak mencarikan nafkah untuk anak-anaknya, dapat penumpang, kebetulan dia tukang taksi gitu atau tukang ojek, untuk mengantarkan kupu-kupu malam di suatu tempat yang sudah ditentukan. Apakah bapak itu merestui pekerjaan kupu-kupu malam itu sebagai pelacur? Kan tidak. Jadi kalau ini tujuan fikihnya begitu, makanya aku paling tidak suka bahas fikih, karena fikih itu nanti intinya option, pilihan, mau yang mana gitu. Kita nggak bisa mengklaim pilihan kita saja, pilihan lain itu salah. Nggak bisa begitu. Ya. Aku punya teman, subhanallah, dia mualaf dari Katolik, namanya Sumarsono. Dia jalan di jalan aspal itu tidak mau dia. Dia bilang, jangan mas, ini jalan aspal diambil dari pajak, uangnya nggak jelas mas, uang haram.
Coba, dia bilang ini dari penjualan miras mas, dari prostitusi, dari judian mas. Kita jalan lewat pinggir gitu loh. Aku juga nggak tahu. Ini mualaf loh ya. Mualaf dari Katolik ya. Dia dapat pencerahan, terus akhirnya bersyarat masuk Islam. Aku yang seperti ini tidak sekeras dia. Dia mengatakan jangan lewat jalan aspal ini mas. Coba. Apa kamu mau gitu? Tidak kamu putus masa rantai. Masalah pembangunan ini dibangun dengan uang haram tuh urusan pemerintah, tanggung jawab dia yang siapa memegang kekuasaan. Kenapa diizinin penjualan minuman keras, prostitusi dan segala macamnya, perjudian gitu. Ya. Begitu juga si Pak Ojek atau Pak Taksi tadi. Dia bukan merestui tindakan prostitusinya itu sebagai sebuah bisnis atau pekerjaan, tidak. Tapi dia mencari nafkah untuk menghantarkan penumpangnya itu ke tempat di mana dia berjanji bertemu dengan pria hidung belang. Titik. Setelah itu bukan urusan dia. Bukan berarti kalau dia mengantarkan, terus dia mengamini pekerjaan itu menjadi sesuatu yang legal. Sah menurut hukum Islam. Ya tidak. Ya. Jadi begitu. Ada pemutusan benang rantai. Kita harus bijak melihat permasalahan. Ya, pernah ada suatu ketika di kota Irak sana atau kota mana aku lupa ya. Jadi ketika ada sebuah permasalahan itu dijawab dengan bijak. Ketika dia bilang bahwa itu haram, dijawab dengan bijak, iya bagimu haram tapi bagiku halal. Begitu. Ya. Karena apa? Ya itu tadi, kita akan memutus mata rantai itu tidak. Kalau tidak memutus, ya enggak apa-apa. Berarti kamu jangan jalan di aspal, jalan di pinggir. Karena aspal ini dibangunin dengan APBD, uangnya uang nggak genah semua. Kalau kamu beranggapan begitu. Tapi kalau kamu beranggapan, loh itu kan urusan pemerintah, tanggung jawab dia. Kalau misalkan pemerintah itu melegalkan minuman keras, melegalkan prostitusi, melegalkan judi, terus uangnya untuk bangun. Ya, begitu. Jadi enggak. Segoblok-gobloknya si siapa ini yang berpuisi ini enggak lah kalau dia merestui kemusyrikan itu. Ini hanya hubungan humanisme ya, hubungan kemanusiaan. Dia diundang ya datang lah gitu. Jadi bukan merestui kemusyrikannya itu. Oke. Berikutnya di huruf S. Seorang muslim jika membenarkan akidah agama lain patut dipertanyakan keimanannya. Itu permasalahannya, Gus. Ya aku balik ngomong juga sama kau. Permasalahannya kamu juga nggak memperhatikan. Kan sudah aku jelaskan kemarin ya. Dia itu tidak membenarkan agama lain. Di mana bisa kamu terus berkomentar membenarkan agama lain? Fokus ya. Atau videonya kamu belum tonton. Jadi kasihan. Kita harus memposisikan orang. Jangan sesuatu yang dia tidak lakukan, kita bebankan ke dia, kita jadi salah juga, tidak mengedukasi. Jadi berusaha objektif lah, apa yang dia katakan ya kita hadili, kita hakimi, kita duduk permasalahannya, sejauh apa yang memang dia katakan. Jangan terus ditarik-tarik seperti karet. Dia tidak mengatakan, dia tidak membenarkan akidah agama lain. Gitu, ya. Mari kita sama-sama belajar bijak, ya. Kalau Anda tidak setuju, tidak ada masalah. Tapi jangan apa yang dinyatakan dia terus dikembangkan menurut penafsiran masing-masing terus dihukumi. Itu jadi tidak mengedukasi begitu. Oke, sekarang dari huruf A. Loh, apa ini? Saya sepakat dengan keyakinan Mama jenengan, Gus, tentang tikus, bahwa tikus itu adalah salah satu binatang pendendam. Kalau tikus kita perlakukan kasar, apalagi sampai dibunuh, maka teman-temannya biasanya balas dendam dengan merusak makanan di rumah ataupun tanaman. Sehat dan sejahtera selalu ya Gus. Makasih atas curahan pemikirannya yang alhamdulillah semakin memperkaya wawasan, yang insya Allah membimbing kami semakin bijak menerima perbedaan pendapat. Oke, terima kasih Mas. Ternyata apa ini? Mas A ini juga punya pengalaman tentang tikus ya. Ya begitulah Mas ya, monggo silakan. Ternyata beliau juga seperti apa yang Mama aku ajarkan ya.
Oke. Nah, ini repot ini ya, di huruf I ini ya. Aku punya teman banyak ya, teman Kristen tuh yang baik-baik juga banyak, yang punya aturan tata krama sopan santun itu banyak ya. Tapi ini mungkin Kristen yang nggak punya sopan santun ya, nggak punya sopan santun, nggak punya akhlak, jadi nggak punya etika gitu ya. Jadi aku juga kalau dia tanya baik-baik aku jelaskan. Dan aku kan sudah pernah jelaskan ya tentang Yohanes 1 pasal 1 itu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ilahi, bukan Allah. Karena di sana berbeda antara tonteon dengan teos, itu berbeda. Nah, kalau ini aja dia nggak tahu kok mau menyangga. Dan lucunya lagi dia bilang bahwa Yesus itu Yahweh, Yahweh. Nggak ada, ya. Sampai dunia kiamat pun Yesus itu dari mulutnya itu tidak pernah keluar bahwa dia mengaku sebagai YHWH, itu enggak. Orang Yahudi bisa marah nanti. Ya. Yang YHWH itu nama sesembahan Yahudi. Ketika masuk ke dalam Islam itu menjadi Allah, alif lam lam ha. Ada 4 tetragramaton. Nah, itu penyelesaiannya nanti di tinjauan linguistik. Begitu. Ya. Jangan dikira terus sok SKSD, sok kenal, sok dekat sama Yahudi, itu sesembahan Kristen itu sama dengan sesembahan Yahudi. Cari videonya kalau ada. Ada nggak pengakuan orang Yahudi dia mengaku bahwa sesembahannya itu sama dengan yang disembah orang Kristen? Sampai mampus nggak ada. Tapi coba cari, ya. Ada nggak videonya orang Yahudi? Karena aku menemukan 2 kali video itu, paling tidak 2 kali. Mereka mengakui bahwa yang disembah orang Islam itulah yang disembah orang Yahudi. Karena ada meeting point, ya. Dia sama-sama berkarakter absolut, meskipun namanya di Yahudi disebut YHWH, ya. Nanti di Islam alif lam lam ha. Itu nanti penyelesaiannya bahasa. Tapi jangan main ke sana lah. Orang membedakan antara teos dengan tonteon aja nggak bisa kok, mau main ke bahasa-bahasa Semitik, Arabian dan Ibranian, kan jadi kacau. Ya gitu aja lah ya. Kalau dia tanya baik-baik aku jawab, dan aku nggak sungkan-sungkan, nggak merasa keberatan untuk aku paparkan, meskipun aku sudah paparkan ya. Beda. Yohanes 1 pasal 1 itu beda. Jangan kan sama aku. Dia tanya sama Kristen Tauhid lah, atau tanya sama Saksi Yehova. Apa terjemahan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah itu benar? Kan beda. Jadi nggak usah jauh-jauh sama aku yang Islam. Sama saudaranya yang sama-sama Kristen aja beda kok. Kan, tapi beginilah, terlepas Islam Kristen pakai akal saja lah. Pada mulanya spidol itu bersama-sama dengan penghapus. Spidol itu adalah penghapus. Logika mana yang bisa menerima ini? Coba. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bisakah dia bersama-sama dengan dirinya? Kata bersama-sama itu menunjukkan 2 eksistensi yang berbeda. Sama ini, pada mulanya spidol bersama-sama dengan penghapus. Spidol adalah penghapus. Anakku yang baru kelas 1 SD aja, yang baru belajar sholat aja ngerti. Spidol itu bukan penghapus, gitu. Ya, tapi sudahlah ya, aku enggak perlu nanti semakin semakin tak terarah kalau dituruti, ya biarlah ya. Itu menunjukkan bahwa ketika itu natural, ketika seseorang sudah patah dalam argumentasi, dia mulutnya akan kotor ya, seperti ini. Ya. Jadi enggak perlu aku jawab, aku paparkan, enggak perlu. Kecuali dia tanya baik-baik, ya aku jelaskan baik-baik bahwa selamanya enggak pernah di berapa ribu ayat dalam Bible itu enggak pernah Yesus mengaku YHWH, ya. Dan orang Yahudi pun tidak pernah mengakui sesembahannya sama dengan sesembahan Kristen. Tetapi orang Yahudi mengakui sesembahannya dia sama dengan sesembahan Islam. Karena ini Abrahamic faith.
gitu. Ya. Oke. Kita lalui aja itu ya, kecuali kalau tanyanya bagus-bagus ya kita jawab. Sekarang di huruf R. Assalamualaikum Gus, saya mau nanya, apa perbedaan pluralisme dengan pluralitas? Kata Gus Beti, Islam melarang pluralisme dan menerima pluralitas. Terus Gus Dur itu kan agamanya Islam. Kenapa dijuluki Bapak Pluralisme? Kan seharusnya lebih baik dijuluki Bapak Pluralitas. Nah, ini menjadi topik utama kita ya. Jadi Islam ini judul kajian kita saat ini adalah Islam ya pluralitas ya, ini pluralitas, ini pluralisme ya. Apa bedanya? Kalau dia mengatakan pluralitas itu berasal dari kata plural, jamak, full color, berwarna, varian ya, itu plural. Kalau dia berakhiran AS ya, itu menunjukkan eksistensi, keberadaan. Tapi kalau sudah berakhiran isme itu nilai ya, nilai. Jadi di sini dia berbicara tentang eksistensi, di sini dia berbicara tentang nilai. Nilai ya. Nah, dalam Islam itu pluralitas itu yes. Ya. Yes. Pluralisme no. Ya. Jadi judul kajian kita kali ini adalah Islam pluralitas yes, pluralisme no. Gitu ya. Sebelum aku masuk ke kajian-kajian yang alkitabiah ya, aku cerita dulu tentang sebelum Gus Dur, kita cerita tentang siapa sih Bapak Reformasi sebetulnya ya. Coba siapa sebetulnya Bapak Reformasi? Kalian tentu atau publik tentu akan mengatakan Bapak Reformasi itu adalah Bapak Amin Rais ya. Tapi kalau sejauh yang aku amati, Bapak Amin Rais itu bukan Bapak Reformasi ya. Dia hanya hadir ya pada momen yang sepertinya kita sama-sama tahu saat itu terjadi ya chaos begitu ya. Tapi bagaimanapun Bapak Amin Rais itu bukan Bapak Reformasi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Kenapa demikian? Ketika Bapak Amin Rais lagi menempuh pendidikan doktornya itu kalau nggak salah di Harvard ya, di Amerika sana ya. Jauh hari tahun 80-an ada sosok nama yang subhanallah ya, yang kepeduliannya terhadap Islam juga tidak perlu kita ragukan ya. Itu bernama Bapak Sri Bintang Pamungkas. Di awal-awal tahun 80-an beliau sudah mengusungkan sebuah ide suksesi. Kalian tanya dulu apa itu suksesi, tanya sama guru-gurumu, nanti kalau nggak tahu baru aku jawab. Apa itu suksesi? Ya. Pada saat itu Pak Harto masih kuat-kuatnya. Ya. Memang salah satu tokoh ini semoga Allah merahmatinya. Sepertinya urat takutnya itu putus, ya. Beraninya bukan main membela kebenaran, Bapak Sri Bintang Pamungkas itu. Ya. Jadi beliau sudah mengusul suksesi. Pada waktu itu beliau menjadi anggota DPR dari partai P3, Ka'bah ya. Yang ujung-ujungnya dia direkol dari parlemen.
Ketua partainya aku lupa ya siapa. Apakah yang Materium itu ataukah yang Pak Hamzahas, aku lupa. Yang jelas dia direkrut. Itu jauh ya. Pak Amin belum apa ya? Belum masuk ke ranah bagaimana terjadi suksesi, itu belum. Ya. Bahkan karena Pak Sri Bintang Pamungkas itu, katakanlah dia sebetulnya kan ini orang hebat ini, karena dia itu backgroundnya sebetulnya teknik mesin, tapi dia ambil doktor itu di Amerika juga nggak salah, dia ambil apa ya, aku lupa, dan tapi dia jago bicara ekonomi ya, jago. Pak Sri Bintang Pamungkas ini jago bicara ekonomi, dia kan dosen UI. Ketika dia kuliah di Amerika pada waktu itu musim dingin, dan karena dia berhadapan dengan pemerintah, akhirnya dana dari pemerintah terputus. Di sana musim salju, dia dingin ya. Dia dingin ya. Tidak ada lagi uang untuk membeli apa namanya? Listrik apa kasur listrik gitu ya. Tiba-tiba tukang kasur listrik datang, sampai heran bagaimana orang masih bisa hidup di suhu sedingin ini. Apakah Anda tidak takut? Yang dia jawab, subhanallah, saya hanya takut kepada Allah. Itu Sri Bintang Pamungkas. Ya. Tetapi seperti kita tahu, ya itulah resikonya. Sri Bintang Pamungkas itu orang yang paling tidak bisa kompromi terhadap sebuah ketidakbenaran. Makanya partainya, PUDI ya, Partai Uni Demokrasi, akhirnya nggak jalan. Seperti aku itu, aku nggak kompromi terhadap ketidakbenaran. Makanya aku meskipun pernah kesasar, ya, tapi akhirnya, dan kesasar itu pun karena keterpaksaan. Ya. Aku dulu jauh-jauh hari aku sudah bilang, aku cocoknya itu di pemikiran, tidak menjadi politikus praktis. Ya. Karena aku nggak bisa disuruh main A menjadi B, B menjadi C, nggak bisa. A ya A, B ya B, C ya C, gitu. Ya. Aku tidak mau kompromi untuk sebuah ketidakbenaran. Apapun risikonya, A ya A. Gitu. Bapak Sri Bintang Pamungkas itu begitu. Akhirnya karena kita tahu dalam politik itu harus ada kompromi-kompromi. Kalau nggak ada kompromi, ya akhirnya seperti itu, patah. Ya. Tapi ya tidak apa-apa. Makanya seperti Pak Sri Bintang Pamungkas dan aku itu orang yang karakternya lebih cocok di bidang apa ya, bukan politik praktis ya, dibilang edukasi itu boleh lah ya, gitu. Nah, akhirnya dengan momen datangnya Pak Amin Rais, terus terjadi peristiwa 98 itu, semua mengatakan Pak Amin Rais itu sebagai bapak reformasi. Kalau bagiku, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, bagiku tidak. Pak, embrionya itu ada di Pak Sri Bintang Pamungkas. Pak Amin Rais itu hanya pelanjut saja. Gitu loh. Jadi embrio suksesi itu sudah ada, sudah dicetuskan oleh Bapak Sri Bintang Pamungkas. Begitu. Ya, itu perspektif politik. Kenapa aku ceritakan? Karena ada kesamaan. Nah, sekarang orang-orang mengatakan Gus Dur itu bapak pluralisme. Ya. Masalahnya bener nggak sih Gus Dur itu bapak pluralisme? Nah, ini juga ada nama lain yang sepertinya saling apa ya, gampangnya ngomong itu sesuatu yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada sosok nama yang hadir, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif yang pernah jadi ketua Muhammadiyah, yang sekarang menjadi kontroversi seperti itu ya, kalian sama-sama tahu lah ya. Tapi kita doakan aja semoga beliau bisa mengatakan dan mengikuti yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apalagi dalam keadaan bangsa seperti sekarang ini ya. Kita doakan sajalah semoga lebih baik. Karena ada juga yang mengatakan sebetulnya yang membawa paham pluralisme itu adalah Bapak Syafi'i Ma'arif. Tapi kan kita tahu ya kenapa Gus Dur itu akhirnya terkenal sebagai bapak pluralisme. Ya. Karena di kepemimpinan beliau lah ketika menjadi presiden, keterbukaan itu benar-benar dibuka. Jadi regulasi, peraturan tata kelola negara khususnya tentang kepercayaan itu benar-benar dibuka.
sampai kelenteng-kelenteng kemudian bangkit kembali. Nah, satu nama kelompok saksi Yehova itu harusnya jujur berterima kasih kepada Gus Dur. Sebelum Gus Dur itu membuka keran kebebasan, saksi Yehova itu tiarap. Ini kalau ada penonton saksi Yehova, Anda harus terima kasih loh sama Gus Dur. Anda harus jujur. Tanpa ada kebijakan Gus Dur membuka keran kebebasan itu, Anda tetap tiarap aja, tetap dianggap sesat oleh Kristen mainstream. Ini kan cerita-cerita gini jarang orang tahu, makanya aku kasih tahu. Ya. Dulu saksi Yehova itu tiarap, nggak berani seperti sekarang kan, saking beraninya masuk rumah-rumah orang, nyebarkan buklet, buku-buku atau apa gitu, di taman-taman, di tempat umum. Ya tapi ya terserah lah itu apakah itu boleh atau enggak, itu juga masih debatable ya. Tapi intinya kalau tidak karena Gus Dur membuka keran kebebasan, tiarap itu saksi Yehova. Sampai sekarang mungkin tidak muncul kepalanya gitu. Ya, baru setelah beliau muncul, begitu juga kelenteng-kelenteng buka semua sampai dan ujungnya Syiah juga ke permukaan kan. Maka dari itu Gus Dur disebut bapak pluralisme. Pertanyaannya kenapa nggak disebut bapak pluralitas? Ya karena salah yang ngomong. Salah yang ngomong. Karena aku baru dapat video ya dikirimi, Gus Dur itu menolak pluralisme loh. Makanya kita kadang-kadang salah mendefinisikan seseorang karena kita salah juga melihat sosok siapa orang tersebut. Jadi kita mendefinisikan sebatas yang kita tahu. Aku kaget, aku dikirimi videonya. Cuman sebetulnya mau tak unggah juga di channel YouTubeku. Cuman aku takut nanti copyright ya, gitu. Jadi aku cerita saja. Dan di video itu jelas Gus Dur itu menolak pluralisme. Kuncinya apa sih pluralisme dan tidak pluralis itu? Nanti aku jelaskan. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Oke. Sorry. Oh, ke sini. Jam berapa, Le? Hah? Sudah 37? Ya, semoga bisa selesai lah ya. Semoga bisa selesai. Oke, jadi gini, Mas, Mbak, Bapak, Ibu ya. Pluralitas itu diakui oleh Islam karena dia berbicara eksistensi. Berbicara ada, itu ada gitu loh. Seperti kita kan mengakui ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Itu keberadaannya kita akui ada. Jadi dia berbicara tentang eksistensi, tapi dia tidak berbicara tentang nilai. Ya. Coba kita gali di sini ya, ayat-ayatnya ya. Pluralitas ya. Pertama, kalian bisa catat ya. Quran surat Ar-Rum. Surat 30:22 ya. Aku baca di sini, baca juga di tempatmu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Coba, bahasa kita berbeda, warna kulit kita berbeda. Itu pluralitas. Itu sunatullah. Memang Allah bikin begitu. Ya, kan aku sudah bilang kemarin masalah takdir. Kita nggak bisa minta ya Allah takdirkanlah aku berkulit putih. Ya Allah lahirkanlah aku berkulit sawo mateng. Ya Allah lahirkanlah aku berkulit kuning. Itu kan nggak bisa. Kita given aja. Yang kita sudah diskusikan kemarin tentang takdir ya. Makanya yang belum mengikuti kajian tentang takdir silakan diikuti ulang ya. Itu aku lihat trennya turun itu ya. Ada yang bilang lewat WA sampai ke aku, Gus, karena dia di seri yang ketiga itu sudah dibaca mau kemana arah penjelasannya. Makanya yang di seri keempat itu trennya yang melihat itu turun, viewernya turun gitu. Ya aku sih nggak ada masalah, namanya pendapat kan kita hormati saja. Tapi menurutku tidak begitu. Justru itu suatu kebodohan.
Kalaupun dia tahu ujungnya mau kemana, tapi dia tahu nggak argumentasi dalil yang itu mendukung sehingga dia akan mencapai ujung yang mau dijelaskan. Dia tahu nggak itu? Jadi nggak bisa, kita hanya mau main ujung-ujungnya saja, nggak bisa. Justru ini yang memegang peran, karena ujung itu, kesimpulan itu harus dibangun atas pondasi yang akademis. Kalaupun dia tahu nanti ujungnya itu kan begini gitu, tapi lu tahu nggak atas dasar dalil akademis yang mana ujung itu dibangun? Gitu loh ya. Tapi bukan berarti tidak menerima masukan, aku terima masukan ya. Tapi intinya bukan begitu. Intinya memang bagaimanapun masyarakat atau rakyat YouTube itu lebih senang atau melihat yang ringan-ringan. Kalau sudah kajiannya agak berat, muntah dia. Ya itulah salah satu cara bagaimana kita memberikan edukasi, melatih, mengajak belajar ya. Jadi tidak bisa. Lihat yang sensasi-sensasi yang ringan-ringan kan viewernya banyak ya. Tapi kalau sudah masuk ke analitik tekstual, waduh, pada muntah. Jadi itu alasannya, bukan karena sudah tahu ujungnya mau kemana. Kalaupun tahu ujungnya mau kemana, bukan alasan terus kamu tidak menonton. Gitu. Karena supaya kamu benar-benar tahu dari pengetahuanmu itu kamu bisa dakwah. Jadi bukan hanya aku aja yang dakwah, lanjutkan ke kalian dengan cara kalian sendiri. Gitu. Oke. Sekarang ya, jadi di sini warna kulit ya, ini ya bahasa, ini pluralitas dia, macam-macam. Sekarang kita lanjut ke surat Al-Hujarat. Quran surat Al-Hujarat. Suratnya 49:13. Apa katanya ya? Wahai manusia, ya. Ini Allah yang bilang ini ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan tujuan apa? Dijelaskan sini agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dan aku mau menjelaskan takwa dulu ya. Nah, kebetulan kemarin kan aku berulang kali aku bilang, kajianku itu selalu ada benang merahnya, dia tidak terputus sama sekali. Kalau kalian kemarin sudah mengikuti kajianku tentang apa itu takwa, kalian mudah mengikuti, ya. Jadi tidak ada orang itu lebih karena keturunannya dianggap lebih, tidak ada karena warna kulit, karena suku bangsa, tidak ada, tapi karena takwa, ya. Dan itu sudah kita diskusikan ya. Kamu berharga di mata Allah itu karena takwamu, bukan karena keturunanmu, Gus, Habib, atau karena kulitmu kuning, putih, terus lebih hebat dari yang kulit hitam seperti areng, atau kamu bangsa ini, bangsa itu. Oh tidak, kamu suku ini, suku itu, tidak. Suku Jawa tidak ada lebihnya dengan suku Batak. Suku Batak tidak ada lebihnya dari suku Sunda. Suku Sunda tidak ada lebihnya dari suku lain. Yang berlebih adalah di hadapan Allah apabila dia bertakwa. Dan kita sudah jelaskan. Cuman bukan itu yang menjadi topik kajian kita kali ini, adalah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini plural ini. Ini bangsa plus suku-suku. Ini tadi apa? Warna kulit ya. Bahasa dan warna kulit. Warna kulit. Nih, ya. Jadi dua ini ya, dua ayat ini mengatakan bahwa pluralitas itu adalah sunatullah. Maka Islam mengakui pluralitas. Adanya di antara kita beda bahasa, beda warna kulit, beda bangsa, beda suku, itu diakui. Eksistensinya itu diakui. Ya. Tapi jangan kira ini bagus ini ya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu, tapi mereka senantiasa berselisih.
Ini ya. Quran surat Hud ya. Quran surat Hud ya. Surat 11 nomor 18. Allah bisa kalau mau bikin semua itu menjadi satu, itu Allah bisa. Bisa Allah, tapi Allah tidak mau. Allah maunya dia plural, nggak singular. Allah bilang, Allah tuh bisa dia bikin singular. Ya, tapi Allah tidak mau. Yang Allah mau itu Allah bikin pluralitas. Paham ya? Aku ulangi lagi surat Hud-nya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih. Ya. Ya. Jadi intinya bahwa kita itu eksistensinya pluralitas dan itu sunatullah, ketetapan Allah. Kenapa ketetapan Allah dipertegas oleh surat Hud? Kalau Allah ingin jadikan semua satu, ya apa sulitnya? Ya, nggak ada sulitnya. Dijadikan semua kulitnya hitam, semua dunia kulitnya putih, seluruh dunia rambutnya keriting, nggak ada sulitnya. Tapi Allah tidak mau begitu. Ya, oke. Berikutnya, ya. Berikutnya ini ada di Quran surat Yunus, ya. Quran surat Yunus, ya, surat nomor 10 ayatnya 99, ya. Nomor 10 ayatnya 99. Begini. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa agar mereka menjadi orang yang beriman? Coba. Seperti aku berkali-kali katakan. Seperti aku ini, pendakwa-pendakwa lainnya juga, semua di muka bumi, bahkan Kanjeng Nabi sendiri, itu tidak boleh memaksakan. Nabi, an-naba, berita besar. Ya, risalah itu bisa aturan, menyampaikan berita. Jadi kita hanya menyampaikan berita. Nanti biar dia sendiri yang memilih. Kan sudah aku jelaskan kemarin. Ada dua jalan. Ya. Mau kafir-kafirlah, mau iman-imanlah. Otak sudah dikasih. Ya. Penglihatan sudah dikasih. Pendengaran sudah dikasih. Apalagi. Jadi makanya pendakwa itu bukan tukang paksa. Tapi seperti wartawan lah. Tukang menyampaikan warta. Nanti terserah mau diikuti apa. Orang nggak bisa dipaksa-paksa. Allah bilang, kalau Allah mau dijadikan semua orang beriman bisa. Apakah kamu tidak memaksa orang beriman gitu? Ya. Jadi bukan Allah tidak bisa menjadikan semua orang beriman, bisa, ya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Ya. Beriman seluruhnya, bisa. Ya. Beriman semua bisa, ya, satu semua, tidak lain bangsa, lain suku, lain bahasa, bisa. Jadi dua ini bisa, tapi Allah tidak mau. Tuh, ya, itu ayat-ayat tentang pluralitas, ya. Sekarang tentang penolakan pluralisme. Tadi kan makanya dengan adanya ini pluralitas itu yes, ya. Ini ya, ini pluralitas. Lihat, nampak di situ. Masih nampak ya? Pluralitas yes. Ya. Nanti pluralisme no. Pluralisme no. Mana ayatnya? Ah, ini kita kaji. Ya. Kita kaji pelan-pelan ya pluralisme. Quran surat ya. Quran surat Ali Imran surat 3 nomor ayatnya 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Inna dina indallahi Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu.
Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 19. Jelas, aku tadi kalau kamu lihat itu, tarik ke original teksnya, kata Islam itu murni loh ya. Murni Islam, bukan Muslim dijadikan Islam, bukan. Karena kadang-kadang ada terjemahan, janganlah engkau sekali-sekali mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Padahal itu bukan. Kita tarik ke teks original Muslim. Itu nggak boleh gitu. Terjemahan itu namanya exegese, nggak boleh. Terjemahan itu harus exegese. Ya. Nah ini kalau kita tarik ya, inadina indalohi Islam. Di Arabinya itu tertulis Islam. Jadi itu bukan hasil interpretasi seperti yang aku bilang tadi, ada di ayat itu, surat apa aku lupa. Janganlah engkau mati, sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam itu. Setelah aku tarik ke ayat tekstual Arabiannya, ternyata bukan Islam, Muslim. Nah, Muslim digeret ke Islam itu kacau lagi itu, karena pembicaraannya panjang. Nggak sesederhana itu. Jadi harus tunduk terhadap teks. Kalau Muslim ya Muslim, kalau Islam ya Islam. Gitu. Nah ini di surat ini Islam itu murni Islam. Jadi di luar Islam nggak diakui. Kamu takut ngomong gitu? Ngapain takut? Katakan kalau ada yang tanya atau sampaikan kepada siapa saja. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam, bukan yang lain. Itu dia sudah menolak pluralisme. Nanti apa pluralisme itu nanti aku jelaskan. Ya, dia bicara tentang nilai. Kok ini kan tentang eksis kan, tentang keberadaan kita yang beda bahasa, beda warna kulit, beda bangsa, beda suku itu kita akui. Jadi eksistensinya kita akui, keberadaannya kita akui. Nah ini kalau pluralisme itu nilai, ya. Dan di sini dia hanya menyebut Islam. Kamu harus berani mengatakan. Kalau nggak berani ngapain kamu jadi orang Islam? Pangsiun aja kamu. Karena apa? Agama lain juga mengatakan begitu. Teman-teman Kristen kita mengatakan, Ecclesia nulla salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Dan itu hak saudara kita. Dia berani kok, kamu nggak berani ngomong. Yang penting saling menghormati. Menurut saudara kita yang Kristen, Ecclesia nulla salus. Monggo silahkan. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Tapi bagi kita umat Islam, inadina indalohi Islam. Kan aku sudah bilang kemarin, agama itu tidak ada yang toleran. Tidak ada satu agama itu membenarkan agama lain, itu tidak ada. Maka dari itulah ketika agama itu tidak ada yang toleran, kita yang harusnya toleran sebagai pemeluk agamanya. Bukan agamanya. Agama itu tidak ada, sampai mampus kamu cari nggak ada. Kalau ada agama toleran sama agama lain itu, orang Siantar bilang agama hau-hau itu. Buang saja agama seperti itu. Agama masing-masing agama itu pasti mengklaim kebenarannya sendiri, gitu loh. Nggak toleran agama itu. Maka kita sebagai umat yang beragama, kitalah yang dituntut untuk toleran. Ketika teman Kristenmu mengatakan Ecclesia nulla salus, ya sudah kamu hormati. Kamu juga jangan takut. Yang penting kamu tidak mengganggu, tidak menghina, tidak menghujat. Sampaikan dengan cara yang baik. Inadina indalohi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi yang di sisi Allah Islam. Di luar Islam no way. Itu. Ketika dia hanya mengatakan Islam, dia menolak pluralisme. Ya. Nilainya Islam itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ini berbicara nilai sudah. Isme itu ajaran, Soekarnoisme itu ajaran, itu ada nilainya di situ. Marxisme gitu. Pokoknya kalau sudah Leninisme itu ajaran. Di sana berhubungan dengan tata nilai, bukan sekedar eksistensi. Kalau eksistensi kita akui, tapi ketika menyangkut nilai, Islam harga mati. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan ke ayat 83 ya. Di sini ditambah ayat 83, masih surat yang sama ya. Maka ini sangat retorik sekali ya, bagus sekali gaya bertanyanya begini. Maka mengapa mereka, maksudnya manusia itu, mencari agama yang selain agamanya Allah?
Itu. Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, kepada Allah. Baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya semua dikembalikan. Jadi Allah tanya ini, kenapa lu kok cari agama selain dari agama yang dari aku? Itu kalau guru Al-Qur'anku enggak mau dia bilang agama, dia ngomongnya din. Aku mau ngomong din nanti kalian pusing kepalanya, nggak paham-paham juga. Ya sudahlah. Kalau Al-Qur'an menurut sunnah Rasul itu din. Ya. Dinullah, dinul Islam. Ya, jadi guru ngajiku enggak mau bilang agama Islam, enggak mau. Ya kita maklumi saja lah ya. Masih enak ketemu aku masih mau ya. Karena apa? Nanti kalau kamu langsung tak bawa ke dinullah, dinul Islam, muntah lagi nanti. Jadi aku bagaimana supaya kamu paham aja dulu lah, ya. Oke. Jadi Allah itu bertanya, mengapa mereka mencari agama yang selain agamanya Allah, dari Allah itu loh? Kan guru sudah diberikan, ya. Bukunya, petunjuknya, hidayahnya, Al-Quran sudah diberikan. Alat untuk menangkap informasinya, otak sudah diberikan, penglihatan diberikan, ya. Terus apa lagi? Pendengaran sudah diberikan. Kok masih mencari agama di luar Islam itu loh? Kan kebacut. Kalau orang Jawa bilang kebacut. Kok kebacut menrek-rek gitu. Iya, kalau kamu nggak dikasih guru, nggak dikasih kitab, nggak dikasih otak, nggak dikasih pendengaran, nggak dikasih penglihatan, kamu keblangsak milih agama, ya itu pantas lah. Ini sudah dikasih semua. Makanya aku bilang, hidayah itu sudah dikasih, tinggal kamu mau atau tidak. Jangan ngomong, aku belum sholat karena aku belum dapat hidayah. Jangan ngomong, aku belum dapat hidayah maka aku belum Islam. Hidayah dari dulu-dulu, dari lu belum lahir sudah diturunkan itu Al-Quran. Masalahnya kamu mau nggak berquran? Gitu loh. Jadi orang-orang yang kafir itu menutup diri ya, jangan terlalu lebay, jangan terlalu sensi ya. Orang yang kafir, orang yang menutup diri terhadap Islam itu bukan orang yang tidak dapat hidayah. Kalau dia tidak dapat hidayah, nanti yang disalahkan Allah. Karena hidayah itu sudah diturunkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima hidayah atau menutup hidayah. Menutup itu arobiannya kafir, orangnya kufur. Jadi gitu loh. Ya. Jadi menutup, tidak mau terhadap hidayah, bukan belum tidak dapat hidayah ya. Oke. Tuh. Sekarang kita lanjut ke nomor 85-nya. Masih surat Al-Baqarah. Dan barang siapa, ini ditutup ini. Dan barang siapa mencari agama selain Islam akan tidak diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi intinya di sini Islam only. Ya. Islam only. Nanti setelah ini akan dipertegas lagi surat Al-Kafirun. Ya. Jadi intinya turunnya surat Al-Kafirun itu untuk membuat garis demarkasi adanya konsep iman kafir. Gitu loh. Jadi kalau ngomong Islam sama di luar Islam sama saja, gundulmu wih. Al-Quran tidak bilang begitu. Nah, kembali ke Gus Dur, mumpung ingat. Gus Dur itu tidak menyamakan semua agama loh ya. Videonya jelas. Aku punya. Gus Dur itu tidak menyamakan semua agama. Tetapi dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbuat baik, menjalin komunikasi yang baik terhadap semua agama. Itu yang dia ajarkan. Nah, kadang-kadang orang salah melihat. Memang kalau Gus Dur mungkin dalam berbuat baik terhadap agama dan kebablasan, itu hal lain lah ya. Tapi inti dasarnya, kerangka berpikir dia, bahwa dia menolak nilai kecuali Islam. Jadi begini, pluralisme itu adalah menerima semua nilai itu sama. Menyamakan semua agama itu sama. Kalau pluralitas itu mengakui adanya agama-agama itu. Eksistensinya itu kita akui keberadaannya, tapi bukan nilainya kita akui, nilainya kita tolak. Nah, Gus Dur itu menolak pluralisme karena dia menolak kebenaran, nilai-nilai di agama lain dia tolak. Bagaimana dia mau disebut bapak pluralisme? Itu masalahnya.
Ya. Coba sebelum udah berapa jam nih? Sebentar lagi asar. Sebelumnya kita coba buka kamu Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Nggak panjang kok suratnya itu, ya. Surat 109. 109 sebentar. Ya. Surat Al-Kafirun. Untuk menutup kajian kita supaya lengkap, supaya kalian mengerti bahwa Islam itu pluralitas yes, pluralisme no. Mengakui adanya di luar Islam iya, tapi mengakui bahwa Islam sama dengan agama-agama yang lain no. Ya. Sebentar, 109 ya. Surat Al-Kafirun, ya. Katakanlah dalam kurung Kanjeng Nabi Muhammad, ya, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang menutup, ya. Menutup dari apa? Menutup dari Islam. Mereka tidak mau menerima Islam. Jadi kafir itu sebetulnya itu istilah yang artinya menutup. Ya, jadi kalau dibilang kafir itu jangan tersinggung. Aku juga kafir. Aku ini kafir. Kafir terhadap apa? Kafir terhadap yang di luar Islam. Kalau aku tidak kafir terhadap di luar Islam, jadinya kan pluralisme aku. Dulu. Ya. Jadi aku kafir juga ini. Kalian juga yang bukan Islam kafir terhadap Islam. Gitu loh. Jadi kita ini sama-sama kafir. Nggak apa-apa kamu bilang aku kafir gitu. Ya. Ini karena bahasanya nggak paham, jadinya orang tersinggung nih bilang kafir. Justru aku tersinggung kalau aku dibilang beriman Kristen. Aku kafir terhadap Kristen. Ya. Berikutnya, di sini terjemahannya begini, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau kami tidak begitu, di Al-Quran menurut Sunnah tidak begitu. Aku tidak hidup mengabdi berdasarkan bagaimana cara engkau hidup mengabdi. Ya, jadi bukan hanya sekedar sembahyang gini-gini, wujud, ruku, sujud, enggak. Tapi ini adalah sembahyang atau sholat yang dibawa dalam aktualisasi kehidupan. Maka terjemahannya kalau kami ngaji itu, aku tidak hidup mengabdi berdasarkan bagaimana cara kamu hidup mengabdi gitu. Kalau sembah dia sempit, ya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan kamu bukan orang yang hidup mengabdi sebagaimana caraku hidup mengabdi. Gitu, ya. Kan iman apa? Kemarin aku sudah jelaskan iman, cara pandang dan sikap hidup. Ya. Ini kalau yang lewat-lewat kamu lihat kajiannya, ya, cara pandang dan tentang iman. Oke, berikutnya ayat 4. Dan aku tidak pernah, ya. Aku tidak pernah menjadi mengikuti gaya kehidupanmu itu loh. Tidak pernah. Ya, aku tidak pernah mengikuti bagaimana jalan kehidupanmu. Dan kamu pun tidak pernah mengikuti jalan kehidupanku. Ya, baru untukmu jalan hidupmu, untukku jalan hidupku. Din, ya. Lakum dinukum waliyadin. Ini kalau guruku tidak mau din itu diterjemahkan agama. Kalau umumnya untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Agama itu kan kita sudah bahas, ya, tidak agama kacau, ya. Jadi begitu. Adanya surat Ayyuhal Kafirun itu untuk mempertegas Ali Imran 3, 19, 83, 85 ditambah lagi berapa ayat ini? 6 ayat dari surat Al-Kafirun itu menunjukkan bahwa pluralisme itu ditolak oleh Islam. Karena Islam tidak menerima nilai-nilai ajaran lain di luar Islam. Jadi Islam itu diajarkan lewat Al-Quran, dia bercara pandang dan bersikap hidup Islam only. Ya, tidak boleh dicampur. Sedangkan pluralitas kita akui, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, tapi kita menolak nilai-nilainya. Kita tidak mengatakan bahwa Islam sama dengan agama-agama yang lain. Tidak. Itu, ya, tapi begini loh. Pada prinsipnya kalau kita berpikir sedikit waras saja, ya, masalahnya orang-orang itu kadang-kadang diajak pikir waras kan sulit, ya. Sebetulnya pluralisme itu bukan hanya musuh Islam loh, ya. Itu musuh semua agama, pluralisme itu. Coba tanya, orang yang beragama A itu mau nggak agamanya disamakan dengan agama B, C, atau D? Kan nggak mau. Tuh.
Jadi kalau kita bahas pluralisme ini, nanti itu panjang bahasanya, kita akan membahas tentang global theology. Global theology itu nanti akan merujuk pada the one, di mana orang tidak boleh mengklaim kebenaran tunggal, tidak boleh. Nah, itu sudah agak berbau-bau politik ya. Nanti itu seperti sekarang terjadi, tatanan dunia baru. Itu saling. Makanya kamu tuh, aduh gimana ya, kalau dikasih tahu ndablek. Dajjal itu sudah turun sekarang, kok kamu masih tunggu nanti? Apa sih Dajjal itu? Dia yang merusak tatanan kehidupan, itu Dajjal. Kalau kamu nanti, ketika semua udah rusak, kamu Dajjalnya udah di depan mata, sudah menang, kamu masih nunggu nanti aja. Ya, tapi ya cobalah lihat lagi di 11 seri Kanjeng Nabi, saya tidak turun lagi, itu sudah ada sana penjelasan tentang Dajjal ya. Oke, itu dari aku ya. Semoga bisa diterima. Jadi untuk Mas yang tanya tadi ya, Islam intinya menerima pluralitas yes, tapi menolak pluralisme no. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.